Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Bab manaqib Abi Ubaidah Ibn al-Jarrah radhiyallahu an. Sahabat Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah radhiyallahu an. Ini beliau salah satu sahabat yang al-ashrah al-mubasysyirin bil jannah, 10 sahabat yang diceramahkan oleh Rasul dalam satu ceramah akan masuk surga, satu paket. Sebagaimana sudah dijelaskan, bukan berarti man 10 masuk surga ya. Sahabat semuanya dijamin masuk surga. Di Quran surat At-Taubah ya, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa 'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Cuma ada 10 sahabat yang istimewa yang Rasul sebutkan kesemuanya akan masuk surga dalam satu kesempatan. Di antaranya Abu Ubaidah Ibnul Jarrah ya. Jadi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, sahadu ada itu. Ngadadak pok. Nama lengkapnya Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah ya. Jadi Al-Jarrah itu ke kakeknya. Biasanya nama seperti ini karena dia diasuh sama kakeknya ya. Mungkin anak yatim kemudian diasuh sama kakeknya. Bin Hilal bin Uhaib bin Doba bin Al-Haris bin Fihr. Ini bersatu nasabnya dengan Nabi pada Fihr bin Malik. Tapi kalau dilihat hierarki ukurannya, ini jauh dengan Nabi. Jadi kalau dilihat silsilah dari Fihr bin Malik, Abu Ubaidah ini setaranya dengan Abdul Manaf. Abdul Manaf tebau ya Nabi mah uyut. Kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Ya Abu Ubaidah teh selevelnya dengan ini. Kemungkinan karena di jalur yang Nabi itu banyak melahirkan anak dan menikahnya pada masih muda. Nah kalau di jalur Abu Ubaidah ini melahirkan anaknya ketika orang tuanya sudah tua ya. Kan Nabi juga di usia 60 masih punya anak ya. Di kita kan jarang. Yang Ibrahim itu yang wafat ketika gerhana ya. Kemudian bapaknya Abdullah ibnul Jarrah mati dalam keadaan kafir dan terbunuh di perang Badar. Bahkan menurut satu riwayat yang membunuhnya adalah Abu Ubaidah sendiri ya. Jadi di perang mah karena musuh ya tepedaya dulur lewatkeun. Soalnya kalau nggak begitu dia juga membunuh anaknya. Tapi kalau ibunya masuk Islam pada saat kemudian ya. Tidak disebutkan kapannya, cuma ibu Abu Ubaidah ini menyusul masuk Islam.
Dan Abu Ubaidah ini wafat pada masa Umar ketika beliau menjadi gubernur di Syam. Syam itu kalau sekarang daerah Suriah, Palestina, ya Yordania, sampai dekat ke Turki, itu mayoritas Kristen dulu. Wafatnya karena taun pada tahun 18 Hijriah. Dan kita sudah pernah bahas ya dulu sering di masa awal-awal corona bahwa Umar ibnul Khattab pernah mau datang ke Palestina, ke Syam, tapi sebelum beliau masuk Syam, beliau dihadang oleh rombongan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Kata Abu Ubaidah, di Syam sedang ada wabah, ya walau alam nih wabahnya wabah apa. Kami khawatir ya Anda dengan para sahabat senior masuk lalu sakit, ya meninggal lagi. Saat itu kan Umar bin Khattab kemudian musyawarah, ini harus bagaimana? Kata sebagian sahabat, masa Umar takut dari takdir Allah? Ya, masa Umar membatalkan tugas hanya gara-gara takut mati? Kan kita juga jihad tidak takut mati. Ini masa wabah takut mati. Tapi sahabat yang lainnya, mereka menjelaskan bahwa justru kami khawatir dengan membawa rombongan sahabat-sahabat senior masuk ke Syam yang sedang jelas ada wabah, itu termasuk bunuh diri, ya. Dan nanti madorotnya buat semua, apalagi kalau Umar meninggal dunia. Ya. Itu sampai ditunda, ya. Dan kemudian besoknya Abdurrahman bin Auf baru datang. Kata Abdurrahman bin Auf, saya pernah mendengar Nabi SAW bahwa jika datang ke satu daerah yang daerah itu sedang ada wabah, maka jangan masuk. Tapi kalau sudah ada di daerah tersebut dan sedang terjadi wabah, maka jangan keluar. Ya, maka dari itu kemudian Umar bin Khattab pulang lagi karena belum masuk Syam, ya, berdasarkan hadis tersebut. Dan kemudian Umar ibn Khattab diketahui merasa menyesal, ya, merasa menyesal kenapa dia tidak menunggu dulu gitu sampai wabah selesai dan ikut menanganinya. Wabah itu jangankan zaman dulu, ya, zaman sekarang saja yang sudah canggih dunia medis tetap saja tidak bisa diatasi cepat, ya. Ngadagoan beak gitu virusna, ya, ngadagoan manusia kebal, ya, di dalam sejarahnya begitu. Maka dari itu hari ini kekebalan itu bisa dipercepat dengan vaksin, ya, ngarah Persib tuluy main lah. Jadi yang mau cepat kebal boleh, yang tidak juga tidak apa-apa gitu. Tapi memang teorinya begitu. Jadi menunggu virus itu tidak mempan, ya, kan ada masanya sampai manusia kebalan. Kalau sudah terserang itu biasanya tidak terserang lagi, sudah kebal gitu. Makanya kan vaksin itu menyuntikkan virus, ya, tapi yang sudah dilemahkan agar kebal, ya. Jadi nggak usah banyak berdebat, ya, yang mau silakan, yang tidak jangan. Tapi kalau boleh saya usul agar Persib main terus, vaksin lah. Jadi bisa lah jo Persib. Kudu make dalil lah, nya masalah vaksin. Maka barudak oge, Ustaz cenah wajib vaksin teh, mun maraneh yang ka Pangandaran divaksin teh gitu, udah selesai. Dan Abu Ubaidah ibnul Jarrah beliau wafat oleh taun tersebut, ya. Jadi
seandainya ada yang wafat ya oleh tahun, jangan kita kait-kaitkan dengan dosa ya. Wah cenah berarti ya Ustadz itu loba dosa terserang corona. Ustadz itu mah henteu, kan setiap penyakit adalah penghapus dosa. Tidak selalu kan, tidak selalu penyakit musibah itu kifarat dosa. Kemarin kita bahas ya bahwa ada penyakit itu justru untuk menambah pahala. Dalilnya apa? Dalilnya ketika Nabi sakit, Ibnu Mas'ud melihat Nabi sangat kesakitan. Lalu kata Ibnu Mas'ud, Rasul, saya melihat Anda sangat kesakitan. Kata Rasul, iya, saya sakit, rasa sakitnya 2 kali lipat orang biasa. Lalu kata Ibnu Mas'ud, itu karena Anda akan mendapat pahala 2 kali lipat kan? Kata Nabi, ajal, ya tuh. Bila aku Nabi loba dosa, ya, kering parah. Nabi bukan karena dosa, tentu Nabi terlindungi dari dosa. Tapi Nabi mendapatkan penyakit yang parah, bahkan lebih parah dibanding orang biasa. Itu karena untuk melipat gandakan pahala. Ini juga Abu Ubaidah wafat, jangan ada suudon. Wah cenah berarti Abu Ubaidah loba dosa nepikeun ka maut ku corona misalkan. Tong sok suudon. Itu mah buat muhasabah hadis setiap penyakit termasuk kacugak ya, menginjak duri sebagai kifarat dosa, itu buat muhasabah kita. Tapi jangan nembak batur ya, nembak batur menjadi memponis orang lain salah, itu kan dilarang. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan merasa diri sendiri suci dan orang lain salah, nggak boleh ya. Ence gering, wah ence loba dosa gitu. Ansor gering, nah ansor loba dosa ente gitu. Nah itu tidak untuk begitu, berarti sudah tazkiyatul anfus dalam makna yang jelek, merasa diri paling suci dan menuduh orang lain tidak suci, itu nggak boleh ya. Itu pekerjaan akhlak orang Yahudi. Hadis yang ditulis oleh Imam Bukhari dalam kitabnya ini terkait Abu Ubaidah hanya 2 saja, yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Rasulullah SAW bersabda, Inna likulli ummatin aminan. Sungguh setiap umat itu memiliki orang yang amanah. Wa inna aminana ayyatuhal ummah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Dan sungguh orang yang amanah di antara kami, wahai sekalian umat, adalah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Kemudian Hudzaifah juga meriwayatkan hal yang sama. Nabi SAW bersabda kepada orang-orang Kristen Najran, La ba'athanna alaikum aminan haqqa amin. Aku akan kirimkan, tugaskan kepada kalian menjadi pengajar Islam di sana, seorang yang amin, seorang yang amanah, haqqa amin, seamanah-amanahnya, yang paling amanah. Fa asrafa ashabuhu, lalu para sahabat mendekati Nabi, ngarah ditunjuk. Fa ba'atha Abu Ubaidah radhiyallahu an, tapi ternyata kemudian Nabi menunjuk Abu Ubaidah ibnul Jarrah radhiyallahu an. Ini kalau kita baca tafsir ayat tentang mubahalah yang sudah kita bahas ya di kajian tafsir Ali Imran, sababun nuzul atau sababul wurud ditunjuknya Abu Ubaidah ini setelah
pendeta-pendeta Kristen Najron yang dipimpin oleh Al-Aqib menyerah. Ya. Kan debat tentang Nabi Isa. Nabi Isa itu Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Memang Rasul, tapi juga Yesus itu firman Tuhan. Firman Tuhan ya berarti Tuhan. Sekaligus roh dari Tuhan, berarti anak Tuhan. Ya. Jadi Al-Quran membenarkan bahwa Yesus itu anak Tuhan sekaligus Tuhan. Itu jadi bahan perdebatan sampai turun surat Ali Imran dari ayat 1 sampai 90 sampai akhir juz 3 ya. Nah, kata Allah, faman hajjaka fi ba'di ma ja'aka minal ilm faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadzibin. Sudah buntu debat pakekekeke ya. Nabi menegaskan tafsirnya bukan demikian. Orang Kristen menegaskan iya demikian. Maka kata Allah, ajak saja anak perempuan diri sendiri dari kita dan kamu, lalu kita semua berdoa. Berdoanya berdoa apa? Ya Allah, turunkan laknat kepada pembohong di antara kami. Itu mubahalatnya begitu. Nabi saat itu membawa Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Jadi tidak harus nisa'ana itu istri, boleh anak perempuan. Ya, abna'ana tidak harus anak, boleh juga dengan cucu. Bawa besoknya. Tapi para penasihat Al-Aqib, janganlah takut benar dia Nabi, nanti kita pulang gak punya apa-apa, habis. Anak, istri semua meninggal, harta semua habis. Kalaupun bukan Nabi ya udahlah, kita nggak akan rugi. Yang penting kita bayar jizyah kepada dia. Tapi nada-nada atau isyarat-isyarat penerimaan sudah ada. Dan kemudian Al-Aqib minta kepada Nabi, utuslah seseorang yang menurut Anda terpercaya. Siapa? Nah, maka kata Nabi, besok aku akan utus orang yang paling terpercaya di antara kami. Ya. Nah, semua pada ingin nyalampurkeun karena wah teu jauh ti Nabi ngara ditunjuk ku Nabi. Persis seperti ketika mau pemilihan menteri, wah pada merapat kan. Dek luar negeri gitu jadi bisa ditelepon ku presiden. Ya. Atau persis ketika penyusunan Tasgil PP, wah pada merapat ke Ustaz Aceh gitu. Sugan ditunjuk. Ai urang mah pannya saroleh pada embung ngejar rawuhan. Ketua dipilih teh sokong jongklok. Para ninggalkeun. Soleh teuing. Dan tentu maksud Abu Ubaidah Ibnul Jarrah amanah bukan berarti yang lain tidak amanah. Berdasarkan hadis riwayat Tirmidzi ya, yang dimaksud masing-masing sahabat ini semuanya akhlaknya baik, tapi masing-masingnya punya keunggulan dalam satu aspek gitu. Kata Ibnu Hajar, yang dimaksud berarti Abu Ubaidah ini unggulnya itu dalam hal amanah, teliti, telaten ya. Jika abdi mun di PHP-an ya cenah ngawiat casan mungah cenah. Wah tuh cenah ngawiat sok poho cenah gitu. Nya we poho 2 minggu ini. Jadi itu berarti kurang amanah ya. Memang ai doraka mah teu da, ai poho mah teu doraka, tapi kurang telaten gitu. Nah ini Abu Ubaidah ini amanah. Kalau ditugaskan oleh Nabi itu sempurna sebagaimana yang Nabi inginkan. Itqan ya. Sementara sahabat yang lain bukan tidak amanah, tapi ada keunggulan di aspek yang lain.
Nabi bersabda, arhamu ummati bi ummati Abu Bakrin. Yang paling penyayang dari umatku kepada umatku adalah Abu Bakar. Nah, Abu Bakar mah ini dominannya di nyaah, lembut, sayang. Wa asadduhum fi amrillah Umar, dan yang paling tegas dalam urusan Allah Umar. Umar mah terkenalnya dengan ketegasannya. Wasdaquhum hayaan Utsman, dan yang paling pemalu itu adalah Utsman. Ya. Era Utsman mah diajak futsal era, diajak nongkrong, ya. Cenah orang bubureula di dieu era, segala era Utsman. Wa aqra'uhum li kitabillah Ubay, dan yang paling bagus bacaannya kepada kitabullah Ubay bin Ka'ab, ya, yang ngajina pangalusna, ya. Kabeh ge aralus kan ieu pangalusna gitu. Wa afraduhum Zaidun, dan yang paling menguasai faraid adalah Zaid bin Thabit. Ieu mah jago matematikana, ya. Soalnya ngitung teh tereh tepat tara salah. Wa alamuhum bil halal wal haram Mu'adz, dan yang paling mengerti halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal. Ahli fikih ini mah nya dewan nisbah lah TMUI. Ala wa inna likulli ummatin aminan, dan setiap umat itu memiliki orang yang amanah, dan orang yang amanah di umat kami adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Jadi bukan berarti beliau saja yang paling amanah, tapi dalam aspek amanah, nah ini Abu Ubaidah mah tara pohoan, ya. Beliau telaten, teliti, dan itulah beliau yang diutus oleh Nabi ke penduduk Najran. Najran itu daerah Yaman, ya. Hadis ini menunjukkan bahwa berharap tugas itu boleh. Bahkan kata Umar ibn al-Khattab, ma'ahbabtul imarah qattu illa marratan wahidah. Aku tidak menginginkan jabatan sekalipun kecuali pernah sekali, yaitu ketika Nabi mengatakan tadi, aku akan tugaskan ke Najran seorang yang amanah. Aduh, saya teh cenah tiba-tiba berharap mengabdi, tapi ternyata jatuhnya kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Jadi memperlihatkan diri ingin mendapatkan tugas itu boleh, tapi tolong ini beda dengan isyraf. Isyrafnya pakai shin. Isyraf ingin mendapatkan harta itu mah haram. Sahabat mah bukan ingin mendapatkan harta, mendapatkan jabatan itu, tapi memang murni betul-betul tugas fisabilillah. Ya siga di Persis lah, ya, terjauh beda jika di Persis, di Muhammadiyah, di NU. Seandainya ada yang ingin menjadi pejabat, akhirnya medagis ararayang di cabang, di PD, di PW, di PP. Nya urang husnudon we, nya husnudon naon. Mereka ingin melaksanakan tugas, ingin mengabdi untuk umat, ya. Bukan untuk mengejar kekayaan, dan memang moal beungar gara-gara jadi ketua PC, ketua PD, dan digaji gitu. Tapi kalau ingin mendapatkan jabatan jadi kepala dinas, jadi camat, nepikeun ka datang misalkeunnya Kakang Edwin yang jadi camat, yang jadi naon, yang jadi naon. Itu kan orientasi kekayaan gak boleh. Itu berdasarkan hadis-hadis yang sudah kita bahas dulu di bab zakat. Tidak boleh seseorang punya keinginan terlangsung memperlihatkan diri ingin diberi, gak boleh. Itu bagian dari aliyadul ulya khairun minal yadis sufla. Jadi tangan di bawah itu sangat jelek. Di antaranya ingin
mendapatkan harta. Kalau ingin mendapatkan tugas pekerjaan yang tidak orientasinya harta itu boleh. Buktinya di sini para sahabat juga merasakannya, mengalaminya. Tapi tetap catatannya tidak boleh meminta, cukup di hati, temenang ngedal. Ya, Pak Aden teh pesan kepada Ni, soal didorong jadi ketua cabang, yos abdi mangre bagian wakaf misalnya. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena ada hadisnya, la tas'alil imarah. Jangan meminta tugas jabatan termasuk pekerjaan. Dalam riwayat lain, ala tastamiluni, kenapa Anda memberi pekerjaan ke saya tidak? Rasul langsung menegur dia. Ya persis seperti saya di Jamiah, Ustaz, doktor ngadosenan tente. Nah tuh ngadosenan ngalamar atuh cenah ka anu. Pantemeuna ngalamar teh butuh magaroan tuh cenah gitu. Da teu kurang pagawean, alhamdulillah ya. Jadi kalau sampai meminta jabatan, Nabi kan melarang, la tas'alil imarah, tidak boleh meminta jabatan. Sama seperti yang kesini, ada beberapa orang yang datang hoyong ngajar di dia, justru syaratnya naon, syaratnya tong minta, gara-gara minta jadi moal dibere. Dan Nabi kan begitu, innalan wali hadal amal ala man sa'alaha wa man harasa 'alaiha. Ya. Kami tidak akan memberikan jabatan pekerjaan ini kepada orang yang memintanya dan sangat menginginkannya. Ari isyraf mah memperlihatkan diri, sudah ditunjuk gitu, tidak sampai meminta, itu boleh. Ya, enceng misalkan hayang ditunjuk jadi staf cabang atau hayang rada naik derajatnya jadi staf PD misalkan. Ya derajatnya diukur ku staf, padahal lain derajatnya diukur ku katakwaan. Nempel nya kama mana teh ngarah ditunjuk, nah itu isyraf boleh, tapi orientasinya orientasi pengabdian. Kalau nempel menang ngarah menang dudunya haram ya, minimalnya makruh karena termasuk al-yadus sufla. Jadi selama dalam hati, kan di hadisnya juga disebutkan Allah mengampuni yang terlintas dalam hati selama belum dikatakan atau diamalkan. Innallaha tajawaza an ummati ma haddatsat bi anfusuha ma lam taqallam aw ta'mal. Ya. Kemudian hadis ini juga menunjukkan ya bahwa pada zaman Nabi SAW itu sudah ada penugasan-penugasan, tapi memang sifatnya tidak selamanya. Karena Abu Ubaidah kan nanti ditarik lagi, dipindahkan ke Syam ya sampai wafat di Syam. Termasuk Ali juga pernah dikirim ke Yaman, Abu Bakar juga pernah dikirim ke Yaman, tapi nanti ditarik lagi bergilir. Kalau bukan putra daerah mah ya. Di kita juga model dakwah itu harus seperti itu ya, kirim, tapi jangan selamanya, kasihan kan tanah airnya bukan di sana. Tarik kecuali mun betah kawin ke orang ditu nyemang awai, tarik lagi, kirim lagi, tarik lagi. Itu sudah terjadi pada zaman Nabi SAW sebagaimana terlihat dari hadis Abu Ubaidah ini. Sekian yang bisa kita bahas ya, tidak banyak terkait Abu Ubaidah ini. Satu yang jadi titik tekan dari Nabi SAW adalah amanahnya, sangat telaten, sangat teliti, sangat detail dalam menjaga amanah-amanah orang-orang. Orang makan kadang nyekal duit masjid wae ge, pabaliut jeung duit sorangan gitu. Itu nama nombokan. Mangga bila hayan bade ditaroskeun. Cekap atur nuhun kana baratosana. Qul qouli hadza
wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.